Kali ini kita akan berdiskusi terkait representasi grafis data statistik. Yang pertama, representasi grafis data statistik ini tidak selalu harus berbentuk diagram atau grafis visual yang kompleks. Bentuk yang paling sederhana misalnya penyajian data dalam bentuk teks naratif yang terstruktur. Nah, pendekatan ini digunakan untuk menyampaikan data yang mudah, tapi informatif, secara deskriptif, dengan menekankan pada penjelasan misalnya polanya, kecenderungannya, atau melakukan perbandingan antar data. Nah, dalam representasi ini, angka-angka tidak hanya ditampilkan, tetapi juga diinterpretasi secara langsung melalui kalimat yang sistematis dan mudah dipahami. Nah, tentu cara ini efektif sebenarnya, terutama untuk data-data yang simpel, ya, terutama untuk berita sekilas info yang butuh cepat. Ini contohnya misalnya saya dapat dari salah satu website, sederet alasan responden menyukai MBG. Nah, ini data loh ya. Misalnya cara penyajian makanan itu 20,4% orang suka. Jumlah respondennya 331, kan ini angka statistik yang ditampilkan dengan naratif secara deskriptif. Ini juga contoh merepresentasikan data statistik. Senang karena jadwal makannya itu 21%, 341 orang. Senang karena makan bersama teman, yaitu 78, bukan makan teman ya, makan bersama teman 78%, 1267. Senang karena menu makannya 48%. Senang karena rasanya 29%. Senang karena gratis, tidak mengeluarkan biaya. Paling besar tuh ya 63%. Kalau masalah gratisan gede. Oh, makan bersama teman juga gede 78. Nah, itu contoh. Yang kedua, representasi grafis data statistik juga bisa dalam bentuk tabel. Ini merupakan cara penyajian data yang terstruktur dalam bentuk baris dan kolom, sehingga memudahkan pembacaan dan memudahkan analisis. Bentuk tabel ini memungkinkan data disusun secara sistematis berdasarkan kategori tertentu, misalnya berdasarkan waktu, berdasarkan wilayah, berdasarkan variabel penelitian, bisa. Nah, melalui tabel ini, hubungan antar data dapat terlihat lebih jelas, terutama untuk membandingkan nilai maupun identifikasi pola-pola sederhana itu masih bisa dengan tabel, terutama kalau datanya simpel, nggak banyak. Nah, setiap baris biasanya merepresentasikan unit pengamatan, sedangkan kolom biasanya value-nya, variabel yang dianalisisnya, atau atribut yang dianalisis, biasanya ditaruh di kolom, jadi ada garis, ada kolomnya. Ini misalnya data juga kita dapatkan dari website. Penerima manfaat MBG di Kalteng, itu kan kolomnya ada wilayah, ada potensi penerima MBG yang dibagi menjadi sub-sub kolom lagi, ada siswa, ada bumil, ada busui, ada balita, kemudian ada total, kemudian penerima MBG saat ini, dan prosentasenya. Nah, inilah cara menyajikan data statistik representasi bentuk tabel. Kalau kita lihat, ini karakterisnya tadi ya, kalau angka itu ya baiknya rata kanan seperti ini, contoh ini ya, rata kanan, biar Anda bisa lihat ratusan puluhan ribuan. Anda skripsi juga harus gitu, menyajikan data itu kalau bentuknya ratusan puluhan ribuan, baiknya rata kanan seperti ini ya. Kemudian konsistensi persentase, seperti apa nulisnya, konsistensi desimal, ya, konsistensi satuan, dan lain sebagainya. Diagram garis ini yang ketiga, contoh representasinya diagram garis misalnya. Diagram garis itu merupakan representasi grafis data statistik yang digunakan untuk menunjukkan perubahan nilai suatu variabel secara kontinu. Kontinu kan enak, terutama dalam dimensi waktu. Nah, diagram grafis ini disajikan dengan menghubungkan titik-titik data menggunakan garis, data koordinat dengan garis, sehingga pola perkembangan data dapat dilihat dengan jelas. Sumbu vertikalnya, sumbu horizontalnya biasanya misalnya waktu atau urutan kejadian. Sedangkan sumbu vertikalnya biasanya ya value, besaran nilainya yang diamati. Contoh simpelnya seperti itu. Nah, biasanya melalui diagram garis, ini peneliti dapat dengan mudah mengidentifikasi trends, fluktuasi, kecenderungan naik, kecenderungan turun. Nah, itu
itu bisa dilihat di situ. Misalnya ini, kalau dalam satu jurnal, kurva hubungan antara nilai kontrak MBG dengan nilai tukar petani ya. Ada NTP, nilai tukar petaninya kita taruh di vertikal, nilai kontrak MBG-nya kita taruh di horizontal. Oh, ternyata ada pola atau ada kecenderungan. Nah, kecenderungan naik, kecenderungan turun, tren sesaat. Jadi ada dinamika yang bisa kita lihat dari data itu. Nah, biasanya orang kan membaca grafis ini untuk melihat dinamikanya. Misalnya kurva perdagangan bursa saham itu kan juga grafis ya. Jadi Anda bisa melihat nilainya. Sama dengan ini adalah bentuk representasi data statistik yang simple dan mudah dipahami. Dan ini menghubungkan beberapa titik-titik yang diamati tadi ya. Berikutnya yang keempat, diagram batang. Ini merupakan salah satu bentuk representasi grafis data statistik yang digunakan untuk membandingkan nilai antar kategori. Kategori atau interval atau kelompok yang jelas dan terstruktur. Nah, dalam diagram batang ini data disajikan ya, namanya batang kan bentuk batang persegi panjang, di mana tinggi atau panjang batang menunjukkan besarnya nilai atau frekuensi dari setiap kategori. Ya, Anda sudah melakukan banyak terkait dengan ini. Sumbu horizontalnya sama, biasanya kategori data, sedangkan vertikalnya nilainya, jumlahnya, value-nya. Kalau kita lihat ini, kalau diagram batang itu berarti kan perbedaan antar kelompok bisa kita amati dengan jelas. Nah, akumulatif dari setiap kelompok bisa kita amati dengan jelas, dan proses analisis dan interpretasi datanya juga lebih mudah. Selain itu juga informatif. Tampilan yang paling sering digunakan itu ya diagram batang. Nah, contohnya ini, contoh diagram batang. Apakah program MBG perlu dilakukan evaluasi setelah muncul kasus keracunan massal siswa, misalnya? Ini dari total responden 4.000 lebih, yang menyatakan perlu evaluasi menyeluruh lebih dari 3.000, yang cukup evaluasi di daerah kurang dari 1.000, yang tidak perlu cukup ditangani kasusnya lebih kecil lagi. Nah, ini menggambarkan pola atau kecenderungan, dan kita lebih mudah untuk mengidentifikasi dengan data diagram batang ini kan sangat obvious sekali kan, sangat jelas sekali. Oh, ternyata nilainya di sini banyak, nilainya lebih kecil di sini, nilainya lebih kecil di sini. Dan diagram batang ini seperti tadi saya sampaikan, yang paling sering disajikan ya dalam untuk merepresentasikan statistik sederhana ya biasanya ya diagram batang ini. Berikutnya yang kelima adalah diagram donat atau donat chart. Ini merupakan satu bentuk representasi grafis data statistik yang digunakan untuk menunjukkan proporsi, persentase dari berbagai kategori, berbagai interval, berbagai kelas ya, dalam satu keseluruhan data tadi, datasetnya. Nah, secara visual diagram ini mirip dengan kalau kita lihat diagram lingkaran ya, atau pie chart. Nah, namun tengahnya dibuat lubang namanya donat atau cincin. Nah, setiap segmennya, misalnya nanti diagram donat itu ada beberapa segmen, itu setiap segmennya itu merepresentasikan bagian tertentu dari total dataset. Nah, di mana besar kecilnya sudut atau luasan segmen itu menunjukkan proporsi dari masing-masing kategori tadi. Nah, kehadiran ruang kosong di tengah ini dimanfaatkan biasanya untuk menampilkan informasi tambahnya seperti total nilainya, label utamanya, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya lagi nih, contoh di statistik. Kelompok penerima program makan bergizi gratis. Nah, kita buat diagram donatnya, yang kemudian ada balita, ada SD sampai SMA, ada ibu menyusui, ada ibu hamil. Yang paling besar yang mana? Nah, itu kita bisa mengetahui karena membandingkan satu dengan yang lainnya. Nah, biasanya nanti yang informasi yang kosong di tengah itu bisa kita isi lah, misalnya total populasinya kayak, atau tahunnya kayak, atau informasi apa lainnya yang lebih penting yang perlu diketahui oleh pembaca. Nah, ini adalah contoh visualisasi diagram donat ya. Jadi porsi paling banyak misalnya SD sampai SMA, kemudian ada balita yang kedua. Ini kan bisa kita lihat komponennya dengan lebih mudah.
Nah, berikutnya yang keenam itu diagram pie atau pie chart atau pie diagram. Ini merupakan bentuk representasi grafis data statistik yang digunakan untuk menunjukkan perbandingan proporsi. Nah, mirip sebetulnya dengan diagram donat. Nah, diagram ini berbentuknya lingkaran, dibagi menjadi beberapa sektor seperti pie itu, seperti kue pie, di mana setiap sektor merepresentasikan kategori atau data tertentu. Kayak kue pizza yang bulat itu kemudian dibagi-bagi kan. Nah, besarnya setiap sektor ini ditentukan oleh persentase atau proporsi nilai atau frekuensinya terhadap total datanya. Semakin besar tentu, semakin besar di suatu kategori tentu semakin luas bagian yang ditampilkan dalam diagram. Diagram P ini lebih memudahkan pembaca untuk memahami komposisi sama dengan diagram donat dan ini sering juga kita pakai ya diagram pie atau pie chart ini. Contohnya misalnya seperti ini. Nah, ini contoh pie chart berbeda dengan yang diagram donat yang tengahnya bolong tadi. Kalau tengahnya bolong bisa dipakai untuk memberikan data informasi yang tambahan. Kalau ini bulat, tapi juga secara sekilas orang akan langsung tahu untuk membandingkan kategori, membandingkan kelas mana yang lebih besar, mana yang lebih kecilnya. Seberapa penting program makan bergizi gratis untuk anak sekolah? Oh, sangat penting. Biru, wah, ternyata lebih dari separuh. Sekilas itu kan lebih dari separuh. Oh, besar sekali. Biasa saja, itu 17% atau cukup penting 29%. Ya. Pewarnaan ini juga mempengaruhi secara psikologis. Ya. Nah, sehingga juga penting bagaimana komposisi warna dalam suatu diagram itu disajikan agar nyaman dilihat, mudah dibandingkan, menyeragamkan kelas, membuat persepsinya yang seimbang, dan lain sebagainya. Itu penting sekali dalam kondisi pewarnaan. Yang ketujuh, representasi grafis data statistik dalam bentuk peta. Ya, bisa saja dinyajikan dalam bentuk peta. Ini merupakan salah satu teknik penyajian data, mengintegrasikan informasi numerik ke dalam lokasi geografis, mengintegrasikan data atribut dengan data spasial. Nah, ini bentuk grafis peta. Nah, dalam pendekatan ini data ditampilkan di atas peta sehingga memperlihatkan distribusi, memperlihatkan pola, memperlihatkan fenomena variasi fenomena berdasarkan wilayah tertentu. Kalau peta biasanya distribusi tadi ya, pola ya. Nah, peta statistik ini biasanya menggunakan simbol, memakai pewarnaan atau gradasi untuk melihat, merepresentasikan, membedakan, misalnya nilai antar wilayah, pada peta, misalnya chloroplet, peta titik, peta simbol proporsional, ini bisa kita lihat. Nah, contohnya ini merepresentasikan peta, petanya peta Indonesia kebetulan. Ya. Judulnya 190 titik. Wah, berarti kan kita langsung punya asumsi, wah titiknya 190. Kalau gitu di mana saja? Nah, kalau pertanyaan di mana saja, bagusnya disajikan dengan peta seperti ini. Ya, 190 titik program makan bergizi gratis di 26 provinsi. Kemudian ditampilkan misalnya ini Sumatera dari Aceh, kemudian Sumatera Utara, Riau, dan seterusnya sampai dengan Maluku dan Papua. Nah, tentu data statistik yang disajikan dalam bentuk peta ini akan memberikan kemudahan bagi kita untuk membayangkan lokasi, untuk memberikan imajinasi pada pembaca distribusi secara keruangan di mana saja. Berikutnya yang ketujuh, data grafis dalam bentuk daerah persegi, square area graph, ini juga dapat kita gunakan. Ini merupakan bentuk penyajian data grafis data statistik untuk merepresentasikan data menggunakan ukuran luas persegi. Nah, semakin besar nilai suatu variabelnya, luasannya semakin besar. Berbeda dengan batang tadi, kalau panjang, batang tadi kan menekankan pada panjang atau tinggi. Nah, kalau grafis daerah persegi ini menekankan pada perbandingan luas. Luas itu sebagai indikator utamanya. Nah, hal ini memungkinkan penyajian data dalam bentuk visual yang lebih proporsional kalau membandingkannya, lebih proporsional dengan besaran nilai yang diwakili, dan itu proporsional.
Contohnya misalnya pada gambar berikut. Ini data pemilik restoran yang cerdas, misalnya tahu kekuatan pemesanan online. Oh, ternyata 60% dari keseluruhan konsumen di Jakarta pesan makanan seminggu sekali via online. 70% memesan secara langsung di restoran. 63% lebih suka pesan makanan daripada makan di restoran. Nah, ini salah satu bentuk area grab, area grafik ya. Jadi dengan pixel-pixel yang dalam satu area ini lebih memudahkan kita untuk melihat juga semakin luas areanya berarti frekuensinya semakin besar, nilainya semakin besar gitu ya. Atau dalam kasus ini diinterpretasikan sebagai yang lebih disukai, yang lebih disenangi, yang lebih populer, yang lebih favorit dan lain sebagainya. Itu disajikan dengan representasi luasan tertentu grafik, tapi jarang dipakai. Hanya kasus-kasus tertentu saja. Sulit Anda mencari contoh untuk yang grafik area grafik ini. Yang berikutnya yang keberapa? 10 atau 9, yaitu slope graph. Slope graph ini merupakan salah satu bentuk representasi grafis data statistik yang digunakan untuk membandingkan perubahan nilai antara dua titik waktu atau dua kondisi yang berbeda. Berarti ada dua kolom yang berbeda yang biasanya dihadap-hadapkan. Nah, grafik ini apa dihadap-hadapkan atau mempunyai hubungan keterkaitan. Grafik ini menampilkan dua data dalam kolom yang sejajar, kemudian setiap pasangan nilai dihubungkan, sini dihubungkan ke sini, sehingga kita akan tahu nanti miring atau datar ya. Biasanya kalau yang miring banget itu menunjukkan arah dan besarnya perubahan atau sesuatu yang ya wow banget lah ya, bisa kita lihat yang harus diamati. Nah, kemiringan garis menjadi elemen utama dalam interpretasi, di mana garis yang naik menunjukkan peningkatan nilai, sedangkan garis yang turun menunjukkan penurunan. Meskipun tidak harus seperti itu, tapi biasanya diinterpretasikan seperti itu. Nah, contohnya ini. Wah, judulnya juga keren nih, provokatif. Mengejutkan, siswa memiliki keinginan yang lebih rendah untuk melanjutkan ke perguruan tinggi daripada orang tua mereka. Wah, iya, data yang ngomong, data yang berbicara. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak ya. Ini misalnya orang tua itu ingin anaknya melanjutkan ke perguruan tinggi. Ternyata siswa hanya 58%. Wah, turun. Kemudian bekerja selama SMA. Orang tua sama siswa ya mirip-mirip lah. Ya, mirip-mirip. Ya, slope-nya landai. Ya. Misalnya diet yang seimbang terkait dengan olahraga pagi. Itu persepsinya terhadap dua kelompok data ini persepsinya berbeda. Nah, orang tua sama murid mungkin perbedaan karakter data juga ada di situ. Satunya tua, satunya muda, dan lain sebagainya. Ini adalah slope graph. Ini contoh slope graph. Berikutnya adalah diagram mawar atau Rush diagram. Ini sering ini kita pakai ya, terutama untuk cuaca, untuk angin gitu. Ini merupakan salah satu bentuk representasi grafis yang dapat digunakan untuk menunjukkan distribusi arah, gitu, distribusi arah atau orientasi suatu fenomena. Nah, ini diagramnya bentuknya lingkaran dengan sejumlah sektor yang memancar dari pusat, gitu, menyerupai kelopak bunga, gitu. Kelopak bunga mawar, makanya disebut Ross diagram, di mana setiap sektor itu merepresentasikan arah tertentu, timur, utara, selatan, barat, timur, utara, selatan, macam-macam. Panjang atau luasan setiap sektor itu menunjukkan frekuensi atau intensitas kejadian pada arah tersebut. Semakin panjang, semakin luas, semakin sering, semakin besar daerah itu. Nah, oleh karena itu diagram mawar banyak digunakan terutama bidang geografi, bidang-bidang geologi. Misalnya contohnya ini. Arah dan kecepatan angin bulan Maret. Arah dan kecepatan angin bulan Maret. Itu arahnya cenderung antara ke timur dan ke selatan misalnya. Timur dan ke selatan. Atau misalnya distribusi yang lain di grafik yang sebelahnya. Ini pancarannya akan lebih banyak. Panjangnya iya, luasannya iya. Kemudian kita harus punya legenda untuk membaca itu. Karena bisa jadi dalam satu data ini ada bertumpuk informasi ya. Misalnya informasi kelasnya dan lain sebagainya. Inilah arah bentuk diagram Rose atau diagram mawar yang biasanya memang erat dengan data-data geografis, data-data geologis
data-data meteorologis yang kita pakai. Nah, ini cocok sekali untuk teknik analisa data geografi. Berikutnya adalah diagram radial. Nah, diagram radial ini merupakan salah satu bentuk representasi grafis data statistik yang menyajikan informasi dalam sistem koordinat berbasis pusat. Nah, diagram radial, pokoknya ini bundar gitu. Di mana data ditampilkan menyebar dari titik tengah ke segala arah. Setiap variabel dikategorikan, ditempatkan pada sumbu yang memencah dari pusat. Dan nilai data ditunjukkan berdasarkan jarak, ya, ada juga yang berdasarkan jarak sih. Berdasarkan besarannya juga bisa. Nah, dalam diagram ini semakin jauh dari pusat biasanya nilainya besar, ya, semakin dekat nilainya lebih kecil. Diagram yang seperti ini efektif untuk membandingkan variabel satu objek dengan objek lainnya, menampilkan hubungan antar variabel secara simultan. Itu juga bisa dilakukan. Nah, ini contohnya. Ini salah satu diagram radialnya, nggak harus seperti ini, nggak ideal sebetulnya. BGN, itu ada SPPG. SPPG itu ya ada suppliernya, ada UMKM-nya, tapi ini tanpa data ya. Tanpa data kuantitatif maksudnya, karena ilustrasi kualitatif. Ya nanti tinggal ditambahkan, misalnya seberapa pengaruh supplier terhadap dinamika di SPPG. 70%, nah itu Anda pakai data statistik. Seberapa pengaruh UMKM terhadap SPPG, 30%. Berapa pengaruh relawan terhadap SPPG, 10%. Lainnya berapa, itu bentuk diagram radial. Nah, sekali lagi kan terpusat, datanya terpusat. Yang diagram radial ideal sebetulnya yang ada value-nya langsung itu, yang terpusat memencah. Tapi ini juga bentuk diagram radial yang bisa kita lihat. Selanjutnya ada diagram cermin. Ini biasanya mempunyai dua sisi untuk menunjukkan data yang saling bertolak belakang. Misalnya ekspor import, laki-laki perempuan, kelahiran kematian, itu bisa disandingkan. Tinggal kelahiran ke kanan, kematian ke kiri, ekspor ke kanan, impor ke kiri, orang tua ke kanan, anak ke kiri, laki-laki kanan, perempuan ke kiri, dan lain sebagainya. Kemudian membentuk piramida. Nah, biasanya data ini misalnya untuk data-data demografi kita lihat piramida penduduk, laki-laki perempuan, itu biasanya menggunakan piramid atau cermin, menggunakan cermin. Ini juga salah satu contoh untuk representasi data statistik. Di data riset Anda juga Anda bisa lakukan untuk melihat mana yang cocok, karena datanya kan mesti ada kuantitatif dan harus disajikan itu. Nah, itulah contoh menyajikan. Nah, silahkan Anda tulis di kolom komentar riset Anda akan menampilkan menggunakan grafik apa, dan mengapa Anda menggunakan itu, dan mengapa itu cocok untuk riset Anda. Nah, silahkan ditulis di komentar ya. Sekali lagi, riset Anda menggunakan grafik apa, dan mengapa Anda menggunakan itu, dan mengapa itu bisa cocok untuk riset Anda untuk merepresentasikan data. Terima kasih.